Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Alvin Ramadana, NPM 2006107 dari Teknik Informatika kelas H. Di sini saya merupakan anggota kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai studi kasus logika proposisi. Nah, untuk materi pembahasan kali ini yaitu mengenai definisi, tujuan dan jenis proposisi, studi kasus, dan juga kesimpulannya. Nah, yang pertama yaitu mengenai definisi dasar logika proposisi. Definisi proposisi yaitu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Sedangkan logika proposisi merupakan bagian dari logika matematika yang mempelajari cara untuk membangun dan juga mengevaluasi argumen yang terdiri dari pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi. Nah, yang kedua yaitu mengenai tujuan dan juga jenis-jenis proposisi. Tujuan proposisi yaitu untuk mengembangkan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebenaran dari sebuah argumen berdasarkan kebenaran proposisinya. Sedangkan jenis-jenis proposisi terbagi menjadi dua, yaitu sederhana dan juga majemuk. Sederhana tidak mengandung kata hubung, sedangkan majemuk terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Nah, studi kasus yang ketiga yaitu studi kasus mengenai penyelesaian dari diskusi kelompok sesuai dengan pilihan soal nomor 1. Soal studi kasus ini yaitu yang pertama, pada suatu hari Anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat, ada beberapa fakta yang dapat dipastikan kebenarannya. Yang pertama yaitu jika kacamata aku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Yang kedua yaitu saya membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Yang ketiga yaitu jika saya membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku kuletakkan di meja tamu. Yang keempat yaitu saya tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan. Yang kelima yaitu jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku kuletakkan di meja samping ranjang. Yang keenam, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Nah, berdasarkan fakta-fakta di atas, tentukanlah di manakah letak kacamata Anda. Nah, hasil diskusi kelompok kami menjelaskan yaitu terdapat beberapa simbol mengenai proposisi untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, yang saya gunakan yaitu simbol P sampai dengan P, di mana P ini menyatakan sebuah pernyataan dari kacamataku ada di meja dapur. Q menyatakan sebuah pernyataan yaitu saya sudah melihat kacamataku ketika sarapan pagi. R dengan pernyataan saya membaca koran di ruang tamu. S dengan kacamataku kuletakkan di meja tamu. T dengan pernyataan saya tidak melihat kacamataku ketika sarapan pagi. U dengan pernyataan saya membaca buku di ranjang. Sedangkan P dengan pernyataan kacamataku kuletakkan di meja samping ranjang. Nah, dari simbol yang telah saya jelaskan yaitu terdapat proposisi dari P dan juga Q. Kita bisa membuat sebuah implikasi sebagai berikut ini, yaitu dengan jika kacamataku ada di meja dapur, maka saya pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Maka hasilnya adalah P implikasi Q. Kenapa? Karena kacamataku ada di meja dapur. Nah, maka si Anda ini adalah sedang ada di dapur dan juga pastinya sedang sarapan pagi. Nah, maka hasilnya adalah P implikasi Q atau P jika maka Q. Nah, selanjutnya adalah ada dua proposisi dari R, di mana yang pertama yaitu jika saya membaca koran di ruang tamu, maka kacamataku pasti diletakkan di meja tamu. Nah, karena pada pernyataan R yaitu saya membaca koran di ruang tamu, pasti orang atau Anda ini sedang berada di ruang tamu, maka si kacamata tersebut pasti diletakkan di meja tamu. Nah, maka hasilnya adalah R implikasi S atau R jika maka S.
Nah, untuk proposisi kedua yaitu dari R, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku pasti ada di meja dapur. Nah, sama dengan pernyataan R jika maka S, maka hasilnya adalah R jika maka P atau R implikasi P. Nah, karena pernyataan dari Anda ini sedang membaca koran di dapur, maka kacamata pasti sedang diletakkan di meja dapur. Selanjutnya ada pernyataan dari proposisi P. Nah, jika dapat disimpulkan, ditarik kesimpulan bahwa kacamataku tidak ada di meja dapur. Nah, maka hasilnya adalah negasi T atau ingkaran T. Nah, kenapa menghasilkan ingkaran atau negasi T ini? Dikarenakan dari pernyataannya saya tidak melihat kacamataku ketika sarapan pagi, karena terdapat nilai tidak di mana indikasi ini merupakan merujuk pada negasi atau ingkaran ini. Nah, selanjutnya ada dari proposisi U. Kita bisa membuat sebuah implikasi dengan pernyataan, jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku pasti kuletakkan di meja samping ranjang, dengan hasil U implikasi Pi atau U jika maka Pi. Nah, untuk mengkombinasikan semua implikasi ini untuk menentukan di mana kacamata saya, dihasilkan bahwa jika kacamataku ada di meja dapur, maka saya pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi, dengan hasil P implikasi Q atau P jika maka Q. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jika saya membaca koran di ruang tamu, maka kacamataku pasti kuletakkan di meja tamu, dengan hasil R implikasi S atau R jika maka S. Nah, yang ketiga yaitu jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku pasti ada di meja dapur, dengan hasil R implikasi P atau R jika maka P. Nah, selanjutnya ada jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku pasti kuletakkan di meja samping ranjang, dengan hasil U implikasi Pi atau U jika maka Pi. Nah, U ini merupakan rujukan dari pernyataan saya membaca buku di ranjang, dan Pi adalah kacamataku pasti kuletakkan di meja samping ranjang. Selanjutnya yang kelima ada saya tidak melihat kacamataku ketika sarapan pagi. Nah, hal ini karena dengan rujukan kata tidak, maka diidentifikasikan pernyataan negasi atau ingkaran T. Nah, selanjutnya kacamataku tidak ada di meja dapur. Hal ini sama seperti negasi T, yaitu dengan hasil negasi P atau pernyataan ini salah atau tidak, yaitu negasi P. Nah, yang keempat yaitu mengenai kesimpulan dari hasil pengerjaan diskusi aturan logika proposisi studi kasus nomor 1 dari kelompok saya, yaitu dapat disimpulkan bahwa saya ini merupakan pasti membaca koran di ruang tamu, karena jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku akan ada di dapur, yang dimana bertentangan dengan fakta bahwa saya tidak melihat kacamataku saat sarapan pagi. Jadi hasil dari R implikasi S atau R jika maka S, kita dapat menyimpulkan bahwa kacamata saya ini diletakkan di meja tamu, maka hasilnya adalah R jika maka atau implikasi S. Nah, hasilnya yaitu kacamataku kuletakkan di meja tamu. Mungkin sekian pernyataan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai studi kasus logika proposisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.